Balik lagi di Ngulik Musik bareng saya Christopher Dan saya Rif, dan kami bukan Superman. Ya, di episode kali ini kita akan bahas, ini sebenarnya lagu yang lumayan baru ya. Baru banget, bulan 2 tahun ini. Iya, bulan Februari baru keluar nih lagu dari Danila. Judulnya Bukan Otomata. Ada yang tahu Danila? Saya juga nggak terlalu tahu ya. Ya kita coba aja. Oke. Albumnya apa nih namanya tuh? Pop Seblay. Apa arti? Nggak tahu. Seblak saya tahu. Pop Seblay. Langsung aja. Oke, yuk. Yuk. Siapa makhluk paling paripurna, baru merangkak sudah jemawa. Ini beatnya beat apa nih? Intronya cuma satu. Iya. Satu bar ngueng 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 main apa tuh? Main synthesizer. Apa ya? R&B soul gitu kali ya. Cuma bassnya ini agak lucu sih. Karena bass yang patternnya tem bass itu biasa kan dipakai di lagu-lagu lucu-lucuan ya. Tapi di sini justru jadi keren. Tapi yang aku notice juga nggak tahu ya, mungkin sound drumnya tuh nggak terlalu jadul, maksudnya nggak lo-fi. Tapi sound gitarnya agak lo-fi ya, maksudnya. Gak perhatiin sih aku. Coba dengar lagi, coba. Siapa mamalia yang berbudaya, mania yang mamalia lain. Gak ding, ternyata sound drumnya agak lo-fi, bassnya yang nggak terlalu, gitarnya yang lo-fi banget kayak. Gitarnya 2 nggak sih ini? Satu akustik, satu elektrik. Iya toh, yang satu cak yang satu tang itu kan. Dan akustiknya kayak depan banget gitu ya. Iya benar. Yang akustik yang mana? Cem itu ya. Yang rhythm. Oh, yang melodi. Iya. Yang arpeggio. Oke, berarti 2 gitar, 1 bass, 1 drum sama synthesizer. Daya musnahnya amat nyata, menebar sampah, menyebar sungkawa. Denger beat begini tuh pala otomatis gue yang sendiri. Karena nyantai banget ya. Iya kan? Iya. Chill gitu, bahasa Jakselnya chill. Terus chordsnya Danila tuh selalu gini-gini ya, maksudnya. Pernah denger Danila nggak sebelumnya? Aku tuh gak tahu lagu baru ini doang denger dia. Nanti coba tuh denger yang lainnya. Okay. Aku taunya dia lumayan kontroversi kan. Iya sih. Penyanyinya ya. Apa ya? Kalau orang Jakarta bilangnya nyablak. Nyablak, iya. Aku tahu dia sekali ada podcast sama siapa, tapi nggak bahas lagunya, tapi bahas pribadinya dia. Iya. Emang gitulah. Itu dong. Tapi seleranya boleh. Lanjut. Nyatanya semua mamalia sama, sungguh tidak ada yang lebih mulia. Mereka bukan otomata, sama-sama bisa merasa. Hanya karena tak dapat bicara, tak berarti tak bisa merasakan derita. Ku sadar. Ini sekarang chorus ya? Belum Ya? Belum. Kan udah nyariin. Mereka merasa yang sama, nyerinya sungguh jelas, sungguh kita tak beda. Aduh mah sudah terlanjur basah, aduh mah jahatnya luar biasa.
kayak ada suara clavinet itu namanya, dibilang Iya, kedengeran. Yang kayak organ itu kan. Suara maksudnya di sini suara kayak organ. Iya, sama yang itu loh. Kamu pernah lihat nggak kalau yang di IG itu orang main kayak piano tapi ada bendingnya itu? Oh, tahu. Ya itu. Iya. Itu. Udah ngelup aja ya chordnya ya. Iya. Cuma yang di chorus dia kasih beda sedikit tuh, Benar. kasih di mini sedikit. Di belakangnya rame banget ya. Agak Ayo kita psychedelic. diskusi yang belakang ya. Benar. Yang lagu apa bagian belakang. Itu itu salah mixing apa gimana? Emang dibikin Pasti kayak kayaknya ada filosofinya ya. stylenya. Kayaknya agak ini juga sih, agak psychedelic juga sih. Apa? Psychedelic. Apa itu? Aduh, apa ya? Apa itu? Kesotoyanku belum sampai situ, Bro. Kayak Beatles zaman eksperimental gitu loh. Kan Memang create sound berarti. iya, jadi emang soundnya sengaja dibikin Sih ya, tadi Biar- coba dengar lagi ya. Balik dikit. Oke. Yang pas rame itu aja. Nah, itu kan ada piano. Iya. Sama Dia kan gitarnya main. dibikin full kan maksudnya. Iya. Bikin lebar banget. Main scale ujung ke ujung, terus ada backgroundnya kan gitar apa distorsi ya. Fast kayaknya. Nah, jadi yang bantu ini basi seperti lagunya cuma si bass sama drum tuh. Iya. Aku pikir sih sengajanya dia nih ngomong pas sama liriknya tuh. Ngomong soal terlanjur basah, udah kondisinya kacau. udah kacau gitu. Bisa jadi. Masuk sih, sotoiku masuk lah. Iya toh. Oke, lagu ini sebenarnya tentang apa, Bro? Kalau didengar tadi dari liriknya sih dia kayaknya bahas soal ini sih. Animal abuse ya. Ya jangan dia ini itu terlibat anggotanya PETA ini. Enggak setauku soalnya Danila kan sangat penyayang binatang banget kan. Oh, I Jadi see. dia bahkan katanya kalau ada kecoa pun dia keluarin dari kamar gitu. Jadi enggak yang Nggak dimatiin. jadi kalau dimatiin pun dia matiin yang cepet bukan pakai yang semprot gitu. Oh, iya sih. Coba kita lihat liriknya ya. Seger nih lagunya ya, nggak melulu cinta-cintaan Iya, ya. bener. Seger. Makhluk paling paripurna itu kan sampai selesai. Iya sih kalau nggak ada arti implisit ya. Kalau nggak ada arti implisit sih secara jelas kasat matang soal eksploitasi binatang kali yang dia nggak setuju ya. Ini sih dia kan menyinggung siapa mamalia yang paling berbudaya kan kita selalu menganggap Kita apa namanya binatang itu liar, buas dan lain sebagainya. Terus kita menganggap kita yang punya culture. ada sarkasnya lagu ini, Iya. wih, keren ya berarti ya. Tapi Dia- ternyata kita menganiaya mamalia lainnya. Iya. Wah keren sih ini maksudnya.
kritik lewat karya. Gitu. Jadi terus dia bikin judulnya bukan otomata. Otomata itu kan maksudnya sesuatu yang mekanik yang bisa berjalan sendiri. Automation itu ya. Iya, otomata. Kalau di sejarah aku nggak tahu ya, di Yunani kayaknya ada mesin-mesin yang diciptakan gitu. Nah, itu dibilangnya otomata. Oh gitu. Mereka bisa, ya legendanya sih gitu, ada alkemis atau apa gitu yang bisa menciptakan mesin-mesin yang bisa berjalan sendiri. Tapi kan mereka nggak punya perasaan. Jadi kenapa dibilang bukan otomata, karena ya makhluk-makhluk selain manusia itu juga punya perasaan gitu, walaupun mereka nggak bisa bicara kayak yang ada di liriknya gitu kan. Otomatanya dari situ ya. Iya. Mungkin dari itu kali salah satu project-projectnya Da Vinci itu, kamu pernah tahu nggak? Iya itu. Yang alat apa otomatis atau? Itu sih. Oke, iya. Kalau kita lihat dari sudut pandang kita gimana nih bro? Aku sih setuju lah sama lagu. Aku kebetulan juga suka binatang. Terakhir-terakhir lagi ini ya? Iya. Demen sama anjing. Suka anjing ya. Suka main sama anjing, gak suka Ngerawatnya ribet ya. ngerawatnya ribet. Nah itu juga sih, karena ada beberapa orang juga yang ya oknum sih bilangnya ya, yang mereka tuh suka sama hewan, maksudnya pengen punya peliharaan, tapi ternyata mereka nggak bisa merawatnya dengan baik, akhirnya ditelantarkan gitu. Aku setuju sih, karena soal piara binatang itu yang paling utama nomor satu itu komitmen sih. Iya sih. Karena kadang kita itu cuma seneng ngelihatnya doang, tapi ngerawatnya sih sama kayak ngerawat anak gitu. Kayaknya perlu apa namanya, perhatian khusus gitu, perlu apa namanya, bukan cuma sekedar dikasih makan sama dibersihin kotorannya doang gitu. Jadi kalau orang-orang biasa penyayang binatang bilang kalau apa nggak kuat piara ya jangan piara, udahlah. Kalau dari sudut pandang Alkitab sendiri gimana? Soal eksploitasi ya, yang kamu bilang dari Kejadian 1 itu tadi ya, soal mandat budaya. Menarik itu soal mandat budaya ya. Kayak berapa tahun lalu itu pas hari lingkungan hidup, aku dengar khotbah pendetanya itu bilang revolusi industri kan terjadi di tahun 1900 awal ya, di mana berkembangnya begitu pesat sampai ke sekarang teknologi. Itu salah satu faktornya kenapa itu bisa berkembang pesat, salah satunya pemahaman dari mandat budaya, kata pendetanya. Termasuk di dalam penyalahgunaan apa hasil bumi, hasil alam ini, eksploitasi itu termasuk di dalam salah paham terhadap mandat budaya. Mandat budaya kan ngomong taklukkanlah, penuhilah bumi, taklukkan, kuasailah. Nah, kuasailah itu ditangkap secara salah sampai jadinya eksploitasi gitu. Nah, dan itu disadari baru sekarang-sekarang ini, makanya kan karena efeknya baru kerasa sekarang. Iya kan. Go green apanya belakangan baru digencarkan kan. Termasuk di dalam makhluk hidup sih, bukan cuma alam juga ya. Iya. Eksploitasi. Kalau saya berapa kali lihat di itu loh bro, food vlogger yang ke Tomohon, kamu tahu nggak? Oh iya, tahu. Pasar ekstrim. Iya. Itu sih ngeri sih. Segala macam binatang ada dimakan men. Ya, itu lagu buat mereka kali. Ya buat kita juga kali. Secara musik kekinian banget lah, aku bilang. Kekiniannya apa? Lo-fi-nya itu loh. Iya, lo-fi. Dari gaya mixing, sama yang episode-episode lalu kita ngomong soal karakter vokal yang makin kesini yang makin tebel, makin berat nih suara dia ini dah, iya kan? Suara si Danila. Terus, tapi kayaknya kalau dipakai di gereja dengan aransemen kayak gini enggak sih ya? Beatnya mungkin yang bisa dipakai. Beatnya bisa ya, cuma lagu apa ya yang kita bisa aransemen gini ya, contoh ya? Gitu ya. Lagu-lagu hymn yang bisa dibikin. Oh ini bisa nih bro, Ini. beat gini dipakai di lagu-lagu pas sendu atau pembukaan ibadah gitu, atau pas justru kayak mau pengantar doa gitu. Buat mid tempo gitu ya? Iya. Jadi nggak terlalu pelan, nggak terlalu banyak. Yes benar. Coba ya beberapa lagu hymn nanti mestinya kita coba-coba tuh ngulik ke gaya kesini maksudnya.
cocok atau kontroversi. Dan kelihatan juga dari chordnya kan sebenarnya cuma looping gitu aja kan. Iya, cuma kayak chordnya Pamungkas tuh sebenarnya juga bener, kayak gitu. Modelnya kan cuma 1-2 chord gitu doang. Jualannya kan di sound design itu tadi. Iya. Banyak banget tadi. Sama ini sih choirnya yang aku notice, choirnya itu begitu denger yang backing vokal itu. Gaya-gayanya mirip itu loh punyanya. Kalau kamu tahu Bee Gees itu. Nah, itu pecah-pecah suaranya, kualitas gaya mixingnya mirip-mirip Bee Gees punya. Tapi emang ini apa ya, kayaknya dari tema albumnya juga kayak 80-an 90-an gitu gak sih? Maksudnya dari gaya musiknya, terus tadi dari artwork albumnya juga. Nggak tahu lagu-lagu dia yang lain gimana? Kayaknya sama sih. Gini-gini ya? Aku belum dengar full albumnya sih, cuman beberapa denger. Iya mirip-mirip. Iya. Gitu. Ya gitu. Untuk ngulik musik kali ini, teman-teman jangan menganiaya binatang ya. Karena ya kita sama-sama ciptaan Tuhan lah ya. Betul. Maksudnya kalau memang butuh untuk kita mengkonsumsi ya udah konsumsi, tapi perlakuannya juga jangan yang semena-mena gitu lah ya. Dan saya pikir yang dikonsumsi ya yang umum aja kali ya. Yang umum ya. Yang memang itu diternak diciptakan untuk emang konsumsi gitu ya. Benar. Oke, segitu aja. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton. Kalau suka sama episode ini, atau kalian mungkin ada musik-musik yang agak nyeleneh lainnya yang mungkin kalian bisa request untuk kita bahas, silakan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen di bawah. Segitu aja. Saya Christopher. Saya Rif dan kami bukan Superman.